angkatkan kepala. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara keluarga kami dan kami berbangun tubuh yang sehat. Sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami duduk di kaki-Mu. Ayo kami sebuah keluarga, sebuah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 29 ayat pertama sampai ayat 24. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-8. Besok selanjutkan ayat 9 dan selanjutnya. Yesaya pasal 29, Yesaya pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Celakalah area kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesatkan area sehingga orang menggerang dan mengadu. Dan kota itu akan seperti peratapan bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk menghempit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran sama-sama dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti sungguh suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukanlah lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dan guntur, gema dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Arya, semua orang akan memerangi dia dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi yang sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah dan kerongkongan yang masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion atau Yerusalem. Nah, kita lihat ini bagaimana cara Tuhan menolong atau menyelesaikan Yerusalem. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam menyelamatkan Israel dari kepungan. Demikian juga Tuhan menyelamatkan kita daripada masa-masa kita hadapi. Kalau Tuhan yang bekerja secara luar biasa, kalau Tuhan yang berperang, tidak satu yang bisa melawan kita. Katakan dalam Roma 8 ayat 31, jika habislah kita, siapakah lawan kita? Orang yang lawan kita dikatakan dalam firman Tuhan seperti dikatakan pada ayat yang ke-7, maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Arya, dan semua orang yang memerangi di Arya dan kubu tanahnya, dan orang-orang yang menyesalkan Arya akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong.
Dan seumpama seorang yang haus memimpi, ia sedang minum pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah dan kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang perang melawan gunung Sion. Jadi kita lihat ini bagaimana cara Tuhan menolong Israel. Betapa penting kita butuh Tuhan. Betapa penting juga kita butuh Tuhan. Kalau perhatikan ayat 7-8, semua dikerjakan ada sia-sia. Hanya mimpilah kamu, sesuatu tidak mungkin terjadi. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang membela, Tuhan yang melindungi Yerusalem, atau dikatakan Gunung Sion. Kalau Tuhan yang menjaga kita, maka saudara orang yang sangat bahagia. Saudara salah kalau mencari Tuhan. Saudara tidak keliru kalau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau hari saudara cari Tuhan, sebelum bekerja, sebelum aktivitas lain, saudara mengutamakan Tuhan. Saudara tahu rezeki dari Dia, kesehatan dari Dia, berkat dari Dia. Kalau kita bisa kerja, tetapi hasil sia-sia, justru yang kita butuhkan kerja ada hasilnya. Kita berdagang ada hasil untungnya. Ini yang utama, bukan sibuk, bukan ramai kalau sibuk, tetapi dikatakan sia-sia hasil bagai mimpi. Dan kalau Tuhan berkati, sekalipun segala sederhana, ya, kalau Tuhan saudara cari Tuhan, saudara salah. Maka cari Tuhan sebelum saudara bekerja, cari Tuhan sebelum mati selesai, dan saudara orang yang sangat bahagia. Gak salah. Nanti lihat hasilnya. Ketika saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan saudara tidak mencari Tuhan, hasil pasti beda. Ketika saudara mencari Tuhan, Tuhan yang berkarya. Ketika kita tidak mencari Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita di sini, hasilnya sia-sia. Kita mengandalkan Tuhan, hasil yang maksimal, karena Tuhan yang beserta dalam kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, Tuhan ada benteng hidup kami. Apa yang kami kerjakan tidak sia-sia kalau kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau. Tapi kalau kami jadi sia-sia, kalau kami lupa Engkau, menyampingkan Engkau, meremehkan Engkau. Tapi kalau kami menghargai Engkau dengan baik, membutuhkan Engkau Immanuel beserta kami dan pekerjaan kami. Sebagaimana Roma 8 ayat 32, jika Allah beserta kami, siapakah lawan kami? Engkau Immanuel beserta dalam usaha kami, pekerjaan, dalam bisnis kami, dan rumah tangga kami. Dan kami percaya hikmat Kau berikan, kami percaya apa dibutuhkan kami, Kau disiapkan buat kami. Kami serahkan rumah tangga kami, dia tetap benar komisi, menjadikan satu tameng hidup kami, sebagaimana Rahab terlindung. Dan kami juga bagi anak-anak kami ada di Goshen, tetap dalam lindungan Tuhan. Roma Keluaran 8 ayat 22 dan 23, Keluaran 9 ayat 25. Tuhan, ada perbedaan dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih bisa kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri, para TNI, mereka-mereka Tuhan yang bekerja di masa depan, berkat kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, pejuang-pejuang yang gagah perkasa Tuhan. Biar yang sakit semakin sedikit, yang sembuh semakin banyak Tuhan, bahkan melalui vaksin Tuhan semakin banyak yang disembuhkan Tuhan, yang tidak terpapar karena Kau memberikan pencegahan secara luar biasa. Kami serahkan negara kami, Engkau cinta tanah air kami Indonesia, sebagaimana cita-cita Bapak Presiden, Indonesia maju dari sepenyata negara kami, negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak dan terkasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan disediakan yang cita Dia katakan amin. Tuhan